Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-105 ini, tema yang akan saya bahas adalah pembaruan sosial dan ekonomi. Pertama, terkait dengan pembaruan sosial, saya akan menampilkan tokoh-tokoh semacam Al-Tahtawi, Pangeran Sababuddin, Abdullah Jedad, Khiraq Ali, Said Ahmad Khan, dan Said Amir Ali. Pertama, menurut Al-Tahtawi, bahwa anak-anak wanita harus mendapatkan didikan yang sama dengan anak laki-laki. Maka Al-Tahtawi itu mengajarkan emansipasi wanita atau tahrirul mar'ah. Pada pertengahan abad 19, memang terjadi diskriminasi pendidikan di wilayah Arab, terutama di Mesir, antara laki-laki dan perempuan. Yang perlu menempuh pendidikan itu kaum laki-laki, sementara kaum wanita dipandang masih belum perlu menempuh pendidikan itu oleh tradisi yang berkembang di masyarakat Arab pada saat itu. Sementara Al-Tahtawi memandang kalau wanita tidak berpendidikan, meskipun laki-lakinya berpendidikan, ini setidaknya akan mengurangi atau bahkan bisa menghambat laju pertumbuhan dan perkembangan kemajuan umat Islam serta peradabannya. Karena itu dia menganjurkan adanya emansipasi wanita atau mengajarkan adanya emansipasi wanita pada saat itu. Kemudian tujuan pendidikan yang merupakan salah satu saluran timbulnya emansipasi wanita itu bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi terutama untuk membentuk rasa kepribadian dan menanamkan rasa patriotisme. Patriotisme itu sering dimaknai sebagai hubbul waton, mencintai tanah air. Sehingga agak berbeda dengan nasionalisme yang di bahasa Arabnya biasanya qaumiyah. Ya. Qaumiyah, paham kebangsaan. Sehingga kalau patriotisme itu relatif langsung bisa digarisbawahi dalam pandangan Islam. Tetapi kalau nasionalisme masih perlu dilihat. Kalau nasionalisme itu paham kebangsaan yang arahnya untuk menyombongkan bangsanya, tentu tidak bisa disetujui dalam pandangan Islam. Tetapi kalau nasionalisme itu diarahkan, paham yang diarahkan, meskipun itu paham kebangsaan, untuk tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan yang positif, maka tidak ada masalah dalam pandangan Islam terhadap persoalan nasionalisme itu. Sebagaimana nasionalisme di Indonesia yang persemaannya atau awal pertumbuhannya terkait sekali dengan gerakan bersama secara nasional untuk menghapus, untuk menyingkirkan penjajah dari bumi Indonesia, di samping juga untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga setahu saya, keputusan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkait dengan resolusi jihad yang mengawinkan antara Islam dengan nasionalisme di Indonesia itu tidak ada satupun kiai atau ulama yang menggugat. Nah, sehingga nasionalisme dalam pandangan Islam diterima oleh Islam itu berjalan dengan mulus di bumi Indonesia ini. Kemudian Pangeran Sababuddin, dia meninjau problema yang dihadapi kerajaan Utsmani dari perspektif sosiologi.
Baginya yang dibutuhkan adalah perubahan sosial dan bukan penggantian sultan. Sultan tidak perlu diganti pada saat itu, tetapi persoalan-persoalan sosial itu perlu dilakukan perubahan-perubahan. Demikian juga pembaru yang ketiga adalah Abdullah Jedad, seperti Sababuddin, yang perlu diubah di kerajaan Utsmani bukanlah sultan, tetapi sistem sosialnya. Nah, kalau sistem sosialnya, maka ini berarti yang perlu diubah itu menyangkut norma-norma sosial, struktur sosial, interaksi sosial, pranata sosial, stratifikasi sosial, moralitas sosial, kontrol sosial, solidaritas sosial, dan terutama adalah mobilitas sosial yang dilakukan secara terbuka dalam rangka menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terutama melalui mobilitas sosial secara terbuka, orang bisa mendongkrak atau menaikkan derajatnya, martabatnya, kedudukannya, jabatannya. Dan peluang itu bisa dimiliki oleh semua masyarakat. Peluangnya bisa dimiliki oleh semuanya, manakala mereka memenuhi persyaratan yang longgar dan untuk jabatan-jabatan publik dan mereka dipilih oleh masyarakat. Sehingga dalam masyarakat yang terbuka itu sekarang menjadi kuli bangunan, bisa saja 20 tahun, 30 tahun akan datang, bisa saja menjadi presiden. Nah, itu di dalam masyarakat yang terbuka. Tetapi dalam masyarakat yang tertutup tidak mungkin itu terjadi. Kemudian pembaru yang keempat adalah Khiraq Ali, yang menyatakan bahwa Islam bukanlah statis tetapi dinamis dan sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi sepanjang zaman. Karena itu Islam selalu bisa memberikan jawaban, selalu bisa memberikan solusi terhadap gelombang zaman apapun, perubahan zaman apapun. Bagi Khiraq Ali, bahwa Islam tidak menentukan sistem sosial tertentu. Sistem sosial yang terdapat di kalangan umat Islam tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Urusan dunia merupakan urusan umat Islam itu sendiri. Ini dalam pandangan Khiraq Ali yang pandangannya lebih atau tampak condong pada pandangan yang sekuler. Dan itu memang dimiliki beberapa pembaru, termasuk Abdullah Jedad, Mustafa Kemal Atatürk, dan lain sebagainya. Hanya ketika sistem sosial itu tidak beres, maka yang perlu dibenahi adalah pandangan masyarakatnya, terutama tokoh-tokohnya, penataan umat Islam, dan lain sebagainya perlu diperbaiki dalam rangka mewujudkan sebuah sistem sosial yang berkeadilan, sistem sosial yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Yang kelima adalah Said Ahmad Khan, yang mengatakan bahwa perbudakan dalam Al-Quran hanya terbatas pada hari-hari pertama dari perjuangan Islam. Setelah jatuhnya kota Mekah, perbudakan tidak dibolehkan lagi dalam Islam. Dalam Al-Quran memang ada ayat-ayat terkait dengan perbudakan, tetapi sesungguhnya itu meskipun secara evolutif itu untuk menggusur perbudakan. Demikian pula Said Amir Ali mengatakan bahwa Islam datang untuk membebaskan budak. Dosa-dosa tertentu dapat dihapuskan dengan memerdekakan budak. Banyak tindakan-tindakan yang mengakibatkan dosa, kemudian dosa itu bisa
hapus ketika umat Islam membayar sanksinya, umat Islam melakukan apa yang menjadi sanksinya, hukumannya. Nah, di antara sanksi atau hukuman itu adalah memerdekakan budak. Cara lainnya adalah majikan laki-laki itu boleh menggauli budak wanita, bahkan sampai hamil pun ketika beranak, maka anaknya otomatis merdeka. Ibunya tetap budak, tetapi anaknya ketika remaja itu saja memiliki kemungkinan besar untuk memperjuangkan kemerdekaan ibunya. Karena itu kebolehan menggauli budak wanita bagi majikan laki-laki ini sesungguhnya sebagai salah satu instrumen juga dalam memerdekakan budak. Di samping instrumen-instrumen lainnya yang disisipkan dalam bentuk hukuman-hukuman terhadap orang-orang Islam yang melakukan dosa maupun melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain di luar kesadarannya. Misalnya nembak burung ternyata kena orang yang sedang mencangkul di sawah sehingga mati. Nah, salah satu sanksinya adalah memerdekakan budak ini. Selanjutnya mengenai pembaruan ekonomi, Al-Tahtawi mengatakan bahwa masyarakat memiliki dua tujuan, yaitu menjalankan perintah Allah dan mencari kesejahteraan di dunia ini. Kesejahteraan akan tercapai dengan dua jalan, yaitu berpegang teguh pada agama dan budi pekerti baik, dan yang kedua adalah kemajuan ekonomi. Sepintas agak aneh cara dalam memperoleh kesejahteraan, tetapi sesungguhnya tawaran dari Al-Tahtawi itu kesejahteraan yang sejati. Banyak orang yang mapan sekali secara ekonomi, tetapi ada problem akut yang tidak bisa diselesaikan. Kehausan spiritual. Ada sesuatu yang menghinggap pada dirinya yang tidak bisa dilepaskan, ada ketakutan yang luar biasa dan lain sebagainya. Karena tidak disinari oleh agama Allah, tidak disinari oleh petuah-petuah Islam, sehingga mereka berjalan tanpa arah. Meskipun secara ekonomi sangat kaya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Namik Kemal, bahwa kemunduran kerajaan Utsmani karena keadaan ekonomi dan politik yang tidak beres. Sehingga cara mengatasinya adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Meskipun ini tidak ada jaminan secara mutlak, tetapi dalam pemerintahan konstitusional memiliki konsekuensi-konsekuensi bahwa tindakan-tindakan masyarakat yang baik itu dijamin oleh perundang-undangan. Bahkan kalau perundangan itu melakukan pemetaan secara operasional, ada juga kebijakan negara. Di beberapa negara itu menempuh kebijakan ini. Jadi seseorang berbisnis misalnya itu hanya dibatasi maksimal 2 bidang. Ini untuk memberikan akses bisnis bagi orang-orang lainnya, terutama mereka yang berada dalam usaha kecil dan menengah. Itu diberikan peluang untuk mengembangkan kemampuannya dalam berbisnis, sehingga relatif ada pemerataan peluang untuk menjadi ekonominya berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah Mehmet Sodik Rifat Pasha. Dia mengatakan bahwa kemakmuran suatu negara bergantung pada kemakmuran rakyat, sedang kemakmuran rakyat dapat diperoleh dengan menghilangkan pemerintahan absolut. Ya, hampir sama dengan Namik Kemal. Hingga pemerintahan absolut menjadi momok pada saat itu.
yang dinilai termasuk menjadi penghambat kemajuan ekonomi umat Islam, Turki. Kemudian Mehmet Sotik Rifat Pasha melanjutkan bahwa perlu memikirkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan pertanian dan perdagangan. Dua sektor itu menjadi sektor andalan yang dimiliki oleh Turki pada saat itu. Sehingga ini dibuat alternatif. Kemudian berikutnya mengadakan pembaruan keuangan dengan mendirikan Bank Utsmani dan menarik mata uang lama untuk diganti mata uang yang baru dengan menggunakan sistem desimal. Itu pandangan Mehmet Sotik Rifat Pasha dari Turki. Jadi itu tadi upaya-upaya pembaruan pada zamannya. Kalau sekarang pembaruan ekonomi Islam banyak dilakukan dengan mendirikan berbagai macam lembaga ekonomi Islam, mendirikan peluang-peluang kerja dengan cara mendirikan perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, kemudian mengembangkan sektor jasa. Bahkan belakangan ini para pakar telah merumuskan konstruksi atau bangunan ilmu ekonomi Islam, seperti yang dilakukan oleh misalnya Umar Kapra, kemudian Muhammad Baqir Shotr. Bahkan Muhammad Baqir Shotr itu membentuk madhab ekonomi Islam yang disebut sebagai madhab iqtisaduna atau ekonomi kita. Sehingga belakangan ini cukup menarik perhatian kalangan masyarakat secara umum, khususnya para ilmuwan Islam terhadap perkembangan ekonomi Islam, baik perkembangan secara praktis, perkembangan kelembagaannya, perkembangan kepemilikannya, maupun perkembangan konstruksi atau bangunan keilmuannya. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.